Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang startup. Kalau mungkin kalian melihat film drakor ya, ada startup. Nah, apakah startup itu benar-benar seperti itu? Ataukah di kenyataannya ternyata berbeda? Aku pribadi sudah menonton filmnya, dan menurutku ada kesamaan, ada ketidaksamaannya juga sih dengan kenyataan. Aku nggak akan bahas kesamaan dan perbedaannya. Aku akan bahas gimana sih startup yang ada di realnya, ada di nyatanya itu seperti apa sih, biar kalian semua tahu tentang startup itu seperti apa, cara membangun startup sih lebih tepatnya. Jadi startup itu yang pertama itu pasti adalah founder, menemukan seorang founder. Jadi kalau misalkan kamu punya ide, kamu punya gagasan, kamu punya apa tujuan yang ingin kamu capai, tapi kalau misalkan kamu ngerjakan sendiri ya nggak akan bisa, karena ada 3 role utama yang harus ada di startup kamu sejak awal, sejak dini ini. Kalau misalkan yang lainnya itu mungkin bisa dipikirkan nanti, tapi 3 role ini wajib ada di startup kamu di awal. 3 role ya, bukan 3 orang ya. Role yang pertama yaitu hustler. Hustler ini adalah seorang yang mengerti bisnis. Ya mungkin nanti bakalan jadi CEO-nya, atau jadi marketingnya, atau jadi apanya. Di sini nanti ada banyak orang-orang yang akan mencari investor, orang-orang yang akan mengerti proses bisnisnya seperti apa, orang yang akan merancang cara jalannya itu nanti seperti apa, revenue streamnya seperti apa. Kemudian dia juga akan mencari partner-partner yang tepat untuk bisnis mereka. Itu hustler. Nah, kemudian ada juga hacker. Hacker ini seperti yang kita tahu, programmer. Programmer apa? Tergantung kalian startupnya nanti di bidang apa. Misalkan kalian lebih fokus di website, berarti kalian memerlukan programmer website yang utama ya, yang utama. Kalau misalkan kalian nanti platformnya adalah mobile, Android atau iOS, berarti kalian memerlukan programmer di Android atau iOS yang utama. Nah, nanti selebihnya itu mungkin bisa ada orang server, atau ada orang yang bagian security-nya, atau orang yang bagian fitur-fitur tertentunya, API-nya dan sebagainya. Di dalam hacker ini sebenarnya bisa 1 orang atau bisa beberapa orang, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hipster. Hipster ini adalah seorang desainer atau yang berhubungan dengan desain, UI UX, nah user interface dan user experience-nya. Gimana dia nanti akan menentukan tampilan programnya nanti seperti apa. Kalau misalkan kalian buat program apa atau website apa, dia yang akan menentukan tampilannya. Dia juga yang akan mendesain layout untuk presentasinya, atau dia akan membuat misalkan desain kartu namanya atau desain apanya. Karena hipster ini dia yang punya jiwa seni, biasanya jiwa seni yang akan diwujudkan dalam startup ini untuk menarik user, seperti itu. Nah, 3 role ini itu harus ada. Entah itu 1 role diisi 2-3 orang, terserah. Yang penting minimal 1 orang. Jadi dalam startup itu minimal ada 3 orang. Nah, setelah 3 orang ini terbentuk, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah problem validation. Problem validation ini adalah kalau misalkan kalian ingin membuat startup, kalian pastikan bahwa kalian itu menemui sebuah problem, kalian menyelesaikan sebuah problem. Tapi yang pertama, pastikan dulu problemnya itu ada, problemnya itu valid. Jangan sampai kalau misalkan kalian sudah membuat startup, ternyata problemnya itu hanya asumsi kalian, di kenyataannya itu tidak benar-benar problem, tidak benar-benar menjadi masalah. Misalkan kayak di dramanya itu ya, startup untuk orang yang tidak bisa melihat atau orang buta seperti apa, dan dia nanti bisa menjelaskan apa yang ada di sekitarnya. Nah, kalau misalkan aplikasi itu memang dibutuhkan, memang menjadi masalah, jadi misalkan orang buta itu memang masalah kalau misalkan tidak mengetahui sekitarnya, masalah itu valid, nah berarti kamu jalankan startupmu. Tapi kalau masalah itu nggak valid, ternyata nggak butuh-butuh banget, atau nggak butuh, malahan butuhnya itu yang lain, bukan yang itu misalnya. Nah, itu dari mana kita dapat valid itu? Dari riset. Kamu harus riset kalau misalkan tadi orang yang buta, berarti kamu harus riset mereka, orang-orang yang
akan menjadi usernya. Apakah menjadi masalah kalau misalkan orang buta itu tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat apapun yang ada di sekitarnya? Kalau itu tidak jadi masalah, berarti jangan dijalankan startupmu. Oke? Setelah problem validation, kamu harus melakukan yang namanya brainstorming dengan para founder. Kira-kira kalau misalkan problem ini mungkin gak hanya satu ya, mungkin ada banyak, dan semua itu sudah valid. Kamu harus menentukan problem utama mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jangan menyelesaikan semua problem, kamu akan habis waktunya di sana. Jadi pastikan ada satu problem utama yang akan menjadi fokus startupmu. Oke? Setelah problem itu sudah tervalidasi dan sudah dipilih problem itu, baru kamu lakukan solusi apa yang akan kamu tawarkan, program apa yang akan kamu tawarkan. Baru setelah kamu sudah tahu solusinya seperti apa, maka yang perlu kamu buat adalah prototype. Prototipenya seperti apa? Jangan buat programnya dulu, jangan buat aplikasinya dulu, prototipenya dulu. Setelah prototipenya jadi, kamu buat gambaran kasarnya aja seperti apa. Setelah itu jadi, baru kamu lakukan product market fit. Ini yang penting, product market fit. Jadi kebutuhan customer apa, solusi yang kamu berikan apa, antara produk dan market ini harus fit. Jangan sampai kalau misalkan problemnya tadi sudah valid nih, tapi programmu ini tidak menyelesaikan masalahnya, atau programmu ini mungkin terlalu sulit bagi mereka untuk menggunakannya, atau programmu ini kurang mendukung teknologi yang ada sekarang. Nah, itu nggak fit. Kalau misalkan itu nggak fit, nggak match, orang nggak bisa menggunakan, ya jangan dijalankan itu. Bikin prototipe yang lain, bikin solusi yang lain. Kalau misalkan problemnya sudah valid. Nah, product market fit ini kamu harus memperhatikan unique value proposition atau UVP. Ini yang akan membedakan kamu dengan startup yang lain atau solusi yang lain. Kalau misalkan solusinya ada banyak. Contohnya, kalau misalnya kamu sudah ada startup kompetitor nih, kamu ingin buat yang sama seperti mereka, tapi kamu punya perbedaan. Nah, uniqueness ini, unique value-nya ini, itu harus kamu benar-benar tonjolkan. Nah, unique value proposition ini juga menyangkut antara gain dan pain. Jadi nanti ada gambarnya di sini. Itu nanti ada user atau customer jobs, ada pain, ada gain. Oke. Terus di kamu ada pain reliever, lalu gain aided atau gain plus atau apa lupa. Kemudian ada produk ini itu menyelesaikan customer jobs. Kemudian gain itu menyelesaikan gain. Pain reliever menyelesaikan pain. Nah, jadi kamu itu nggak hanya sebagai obat dari masalah yang dialami oleh customer, tapi kamu juga menjadi gain, ada nilai lebihnya, sisi positifnya yang lebih dibandingkan dengan solusi yang sekarang atau dibandingkan dengan kompetitor kalian. Kalian harus memperhatikan itu. Oke, kalian harus tentukan pertama yaitu pain dan gainnya dulu. Painnya apa? Painnya customer ini apa? Misalkan kurang apa? Gainnya ini apa? Kalau misalkan mereka diberi sesuatu ini, itu sebenarnya nggak menyelesaikan masalah, tapi akan lebih bagus kalau diberikan. Contohnya fitur-fitur yang memang itu sangat membantu banget atau keren banget gitu misalkan, yang belum ada di kompetitor. Nah, itu kalian masukkan di sana, itu akan menjadi nilai positif kalian. Setelah kalian semua sudah tahu, prototipenya sudah berhasil diuji coba, dan product market fit-nya sudah jalan, kalian harus membuat MVP, Most Viable Product. Kenapa harus membuat MVP dulu? Karena kalau misalkan kalian buat produk secara utuh di startup kalian, itu akan memakan waktu lama. Kalau aku pengalamanku di startup dulu itu R&D, Research and Development, itu minimal sekitar 3 bulan untuk membuat sebuah MVP yang benar-benar sudah bisa dipakai lah. Itu saja sudah 3 bulan gitu loh. Kalau misalkan kamu membuat produk yang bagus, yang sebagus-bagusnya, itu butuh waktu yang lama banget.
dan kalian nggak akan selesai di sana. Startup kalian akan collapse sebelum produknya jadi. Makanya kalian harus pikirkan, harus membuat MVP dulu. Paling tidak orang bisa menggunakan. Entah itu nggak ada fiturnya ini nggak masalah. Yang penting fitur utamanya yang menyelesaikan masalah tadi itu ada. Kayak gitu. Kalau misalkan nih itu nanti jalannya di web aja, nggak masalah. Misalkan ads-nya di Android itu nanti dulu. Atau misalkan utamanya di Android atau di iOS, webnya itu nanti dulu, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting MVP-nya itu produknya ini itu bisa digunakan, nggak harus sempurna dulu. Itu yang sering jadi ini sih, jadi masalah buat teman-teman. Mereka tuh ingin membuat sekali yang sempurna, padahal nggak kayak gitu. Customer nggak bisa nunggu kalau kayak gitu, dan perusahaan kalian nggak akan bertahan lama kalau misalkan kalian membuat sesuatu dari 0 sampai sempurna sampai 100. Itu nggak mungkin dalam waktu cepat. Meskipun berapapun jumlah karyawan kalian, sebanyak apapun resource kalian, sepintar apapun karyawan kalian, nggak akan bisa. Kemudian masalah pendanaan atau investor. Kapan sih kita harus mencari investor? Nggak ada hal pastinya kapan kalian harus mencari investor. Yang terpenting adalah kalian bisa meyakinkan investor, dan investor itu hal yang pertama kali dilihat adalah sales. Kapan uangku bisa kembali? Kapan apakah startup ini bisa profit? Apakah ada uangnya? Itu yang pertama kali dilihat investor. Nggak semua investor ya, nggak semua investor kayak gitu. Tapi sebagian besar investor itu akan nyari salesnya, nyari penjualannya. Kalau salesnya nggak ada, biasanya ke pengguna, usernya. Faktor kedua ya, usernya itu sudah ada berapa, di download berapa orang, kemudian membernya ada berapa. Itu yang akan dilihat, growth-nya itu seperti apa setiap bulannya. Itu kalau misalkan itu masih belum ada user dan sebagainya, yang dilihat yang ketiga adalah foundernya, kamunya, orangnya. Kamu orangnya seperti apa? Kamu orangnya nggak yakin kah? Atau terlalu pede kah? Atau pede? Atau seperti apa? Atau kamu itu punya pengalaman apa sebelumnya? Itu yang akan dilihat. Jadi kalau misalnya ternyata kamu itu nggak punya pengalaman, atau kamu itu sebelumnya nggak pernah menjalankan sesuatu yang sukses, biasanya investor nggak akan tertarik. Biasanya, tapi nggak semua investor. Baru yang terakhir itu adalah idea. Idemu seperti apa? Kamu menyelesaikan masalah apa? Jadi ide itu bukan nomor yang pertama. Jadi jangan berpikir kalau misalkan idemu bagus, kamu pasti dapat investor. No, nggak kayak gitu teman-teman. Investor bakal bilang gini, idemu itu sampah. Kamu tuh nggak bisa apa-apa. Kamu sudah membuang waktuku selama 3 menit. Jangan ketemu aku lagi. That's investor. Kamu akan dijatuhkan, direndahkan dan sebagainya. Seperti yang kamu lihat di film kan, siapa ya? Han Ji Pyong ya. Nah, itu kan dia kayak merendahkan, menghina. Padahal sebenarnya itu baik. Untuk kita bisa leveling up, untuk kita tahu, oh salahnya kita itu di sini, kurangnya kita itu di sini. Investor bakal kayak gitu, investor bakal keras ke kalian. Tapi kalau misalkan investor keras, itu berarti investor sedikit tertarik ke kalian. Kalau misalkan investor sudah nggak peduli, itu berarti mereka sudah nggak tertarik. Misalkan investor, kalau misalkan kamu tanya ke investor, kamu jelaskan produkmu kayak gini, investor bilang, oh ya, oke. Itu berarti dia nggak tertarik. Tapi kalau misalkan kamu itu harusnya kayak gini, kamu itu kamu itu nggak cocok kayak gini, lihat tuh yang ini. Kalau mereka sudah menghina kamu sehina-hinanya, itu berarti mereka ingin melihat perkembangan kamu selanjutnya. Kayak gitu. Jadi jangan baper kalau misalkan dijelekan oleh investor. Okay? Itu saranku sih buat teman-teman yang ingin bikin startup. Tapi semua yang aku bilang itu adalah hanyalah sebagian kecil dari startup. Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang mungkin belum aku ketahui juga, mungkin belum aku share juga, tapi ya kenyataannya seperti itu teman-teman. Kemudian ada yang namanya elevator pitch. Kalau misalkan tadi kan aku sudah sempat jelaskan, kalau misalkan kita ngomong ke investor, kita semua tahu bahwa investor itu waktunya nggak banyak.
kita itu nggak bisa menemui investor dimanapun dan kapanpun semau kita, nggak bisa. Dia itu akan mempertimbangkan banyak hal, dan aku yakin perusahaan atau startup yang mau diinvestasi dia, atau yang menjelaskan produknya ke dia, menjelaskan startupnya ke dia, itu banyak banget. Dan kamu bukan satu-satunya, jadi kamu harus gunakan elevator pitch. Elevator pitch itu adalah ya sama seperti elevator. Kamu tahu kan elevator, lift, kalau misalkan dari lantai berapa ke lantai berapa, hanya sekian detik, tek, setelah itu selesai, keluar. Kamu harus bisa meyakinkan investor dalam waktu itu. Coba deh kamu misalkan naik lift dari lantai 1 ke lantai 10. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, sewaktu itu kamu harus bisa memanfaatkannya untuk menjelaskan startupmu ke investor. Jangan berharap diinvestasi lah ya, tapi jelaskan startupmu ke investor, kemudian kasih kartu nama. Setelah itu tinggalkan, jangan bicara lebih lagi. Karena apa? Karena kalau misalkan investor itu tertarik, mereka akan menghubungimu, atau kamu bisa merich dia di lain kesempatan. Elevator pitch itu bisa membuka pembicaraan di lain kesempatan juga sebenarnya. Tapi yang jelas, pastikan kamu harus bisa membuat investor tertarik dalam jangka waktu itu, jangka waktu elevator naik atau turun, seperti itu. Tapi ya nggak hanya di lift saja, maksudnya waktunya yang seperti itu, yang seperti elevator, seperti itu. Oh iya, satu lagi, kalian di film itu kan ada yang namanya hackathon, kalau kalian tahu. Nah, di situ itu sebenarnya ada di dunia nyata. Di kenyataannya itu ada yang namanya inkubator atau inkubasi, ada yang namanya akselerator atau akselerasi. Inkubator ini itu buat startup yang awal. Kalau misalnya kita itu startupnya masih ide, masih belum ada produk, masih belum ada user dan sebagainya, itu kita bisa ikut inkubator atau incubation. Yang kedua adalah accelerator atau akselerasi. Ini gunanya untuk startup yang biasanya udah jalan, atau sudah mencapai omset tertentu. Katakanlah startup yang sudah mencapai omset per tahunnya 2M atau berapa M, seperti itu. Nah, dalam kondisi startup tertentu ini, akselerasi ini menjadi pilihan karena ini akan mempercepat dia untuk, biasanya sih ya, itu menjalin relasi atau memperluas pasar lagi. Kayak gitu. Nah, aku akan bahas yang inkubasi ini, inkubator. Kalau misalkan kalian pertama kali ingin bikin startup, kalian bisa memanfaatkan fasilitas inkubasi atau inkubator. Ini biasanya kita akan bertemu dengan para founder-founder yang lainnya, kita bisa mencari founder juga di sana. Dan ada biasanya yang namanya juga hackathon. Hackathon ini adalah time yang terbatas. Jadi ada satu kesempatan sekitar 2 hari 3 malam. Biasanya sih ya, nggak tahu ininya. Dan kita biasanya nggak akan tidur di sana. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan sebuah produk, sebuah startup, membentuk sebuah startup dalam 2 hari 3 malam itu. Dan setelah itu bakalan ada demo day. Sama kayak di filmnya kan, ada demo day. Dalam demo day itu biasanya akan ada investor yang melihat kayak gimana ininya, kayak gimana idenya, kayak gimana startupnya atau programnya itu kayak gimana, aplikasinya itu kayak gimana. Nah, setelah demo day itu biasanya setelah mereka sudah terfilter, ada beberapa startup yang nantinya akan diinkubasi. Inkubasi itu artinya di karantina untuk mengembangkan startupnya lebih lanjut, atau dia membuat startup baru. Itu terserah startupnya sih, mau buat startup baru atau mau melanjutkan ini. Mungkin ada investasi juga di beberapa inkubasi, mungkin ada investasi juga, dan itu juga nanti akan bertemu, dan itu juga nanti ada mentor juga, ada mentoringnya. Biasanya per startup itu ada mentornya sendiri-sendiri. Misalkan startup ini dimentori oleh ini. Jadi kalau misalkan kamu ingin tanya sesuatu, tanya misalkan pembagian saham di awal, atau pembuatan bisnis plan, atau pembuatan materi presentasi untuk investor yang lainnya dan sebagainya, itu bisa kamu tanyakan ke mentor. Enaknya inkubasi itu seperti itu. Jadi lingkungannya tuh lingkungan bener-bener startup, daripada kamu menjalankan startup sendiri bersama teman-temanmu di menyewa gudang atau menyewa tempat dan sebagainya, seperti itu.
Jadi kayak gitu teman-teman tentang startup. Kalau misalkan kalian ingin informasi yang lebih lanjut atau bingung atau ingin tanya sesuatu, bisa tanya aja langsung ke aku cantumkan email di description di bawah. Kalian bisa email aja atau kalian komen aja di video ini, nanti kalau misalkan aku bisa jawab, akan aku jawab. Oke? Semoga yang ingin membuat startup bisa membuat startup dengan segera, dan startupnya bisa sukses dan bermanfaat bagi kita sendiri dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Oke? Kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, dan like. Oke, thank you.